Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur Bapak Ibu semua, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Bagi Dekat Tuhan. Saya berharap kabar kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada. Biar Tuhan Yesus yang menyertai kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu semua, sebelum kita merenungkan lebih jauh lagi kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu, meminta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kita, untuk kita bisa mengikuti firman Tuhan pada hari ini, merenungkan bersama-sama, bahkan biar Tuhan juga yang menuntun kehidupan kita bersama-sama untuk bisa melakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini bahwa kami mendapatkan satu kesempatan dan anugerah-Mu yang begitu besar pada setiap kehidupan kami, yang kami bisa nikmati pada hari ini ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur pada hari ini kami diberikan kesempatan lagi Tuhan untuk bisa mendengarkan dan membaca firman-Mu. Dan biar ya Tuhan firman-Mu pada hari ini menguatkan kami, menegur kami, bahkan menolong kami, sehingga kami bisa melakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu juga yang terbatas ini, biar Engkau pakai terus untuk memberitakan Injil-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu semua, pada hari ini kita akan merenungkan satu tema tentang bagaimana kita bisa kuat bersama, yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 11. 1 Tesalonika 5 ayat 11, saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saya bacakan untuk sekali lagi Bapak Ibu semua. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Bapak Ibu semua yang terkasih, pernahkah kita merasa bahwa hidup ini itu seperti berjalan di tengah badai, tantangan, tekanan, dan kelelahan tuh seringkali membuat kita ingin menyerah di tengah jalan. Mungkin saya rasa hal-hal ini mungkin kita sering alami ya Bapak Ibu semua. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bersama-sama bahwa kita tidak dirancang untuk berjuang sendirian. Kita dipanggil untuk kuat bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus yang saling menopang, menasehati, dan membangun. Nah Bapak Ibu semua, dalam 1 Tesalonika 5 ini, Rasul Paulus itu menutup suratnya dengan pesan yang sederhana namun mendalam, yaitu saling menguatkan adalah ciri khas utama komunitas orang percaya pada saat itu. Nah, mari kita gali makna teks ini Bapak Ibu semua, dan apa sih yang menjadi relevansinya bagi kehidupan kita bersama-sama nih. Kalau kita bisa melihat Bapak Ibu, surat 1 Tesalonika ini ditulis oleh Paulus untuk jemaat di Tesalonika yang sedang menghadapi penganiayaan dan ketidakpastian tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, karena mereka nggak tahu kapan. Nah, dalam pasal 5 ini Bapak Ibu semua, Paulus itu menekankan pentingnya kesiapan rohani, karena mereka nggak tahu. Jadi Paulus menasihati bahwa kamu perlu siap-siap, perlu kesiapan rohani, dan hidup dalam terang. Ayat 11 itu menjadi pembahasan yang kita akan bahas. Di sana dikatakan nasihatilah seorang akan yang lain. Nah, ada kata menarik Bapak Ibu semua, kata nasihat ini. Kalau kita bisa merujuk kepada bahasa aslinya, bahasa Yunani, dia tuh menggunakan kata parakaleteite. Nah, berarti ini memanggil untuk berdiri di samping. Jadi seperti seorang teman yang menguatkan di saat yang kita lemah, gitu ya. Jadi kata ini tuh seperti hal yang berbeda ketika kita nasihatin orang lain. Tapi di sini di bahasa aslinya itu seperti seorang teman yang menguatkan di saat lemah, gitu ya. Nah, ini bukan sekedar kata-kata motivasi saja Bapak Ibu semua, tetapi dukungan yang berpusat pada kebenaran Injil. Nah, saling membangun, kata membangun ini tuh sering dipakai Paulus untuk menggambarkan pertumbuhan gereja. Nah, ini bisa kita lihat di 1 Korintus 14 maupun di Efesus 2 ayat 21. Nah, kita adalah batu hidup yang dipersatukan oleh Kristus, sang batu penjuru itu sendiri. Nah, di sana dikatakan juga seperti yang memang kamu lakukan. Paulus mengakui bahwa jemaat Tesalonika sudah menjalankan ini, tetapi Paulus mendorong mereka untuk terus konsisten melakukannya dalam kehidupan mereka bersama-sama seperti yang sudah mereka lakukan. Nah, konteks budaya ini Bapak Saudara, kita perlu paham bahwa di dunia Yunani dan Romawi itu yang individualistik, gereja mula-mula menjadi komunitas alternatif atau tempat orang-orang yang rapuh ditemukan untuk kekuatan dalam Kristus.
Oleh sebab itu, nasihat kuat bersama itu menjadi penting di poin ini, gitu loh. Nah, lalu apa sih Bapak Ibu semua yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita bersama-sama sebagai orang percaya, sebagai komunitas Kristen yang bisa saling menguatkan? Yang pertama, kuat bersama adalah panggilan Injil. Injil tidak hanya menyelamatkan kita secara pribadi, tetapi juga memanggil kita ke dalam komunitas yang bertanggung jawab satu sama lainnya. Dengan kata lain, kita saling menasehati dengan firman Tuhan, kita mengingatkan satu sama lain dengan anugerah Kristus yang memulihkan. Sehingga seperti yang tadi dikatakan bahwa ketika kita kuat bersama, artinya kita juga menasehati. Menasehati bukan sekedar motivasi, tetapi kita juga ada di samping rekan-rekan kita, saudara kita yang sedang lemah. Itulah panggilan Injil. Yang kedua, Bapak Ibu semua, membangun dengan kasih dan kebenaran. Membangun itu bukan berarti menyenangkan semua orang, tetapi membawa sesama semakin dekat Kristus. Contohnya, nasihatnya dengan penuh kasih, mengoreksi tanpa merendahkan, ataupun dukungan praktis, atau menanggung beban mereka bersama-sama yang sedang mengalami kesusahan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu semua, apa sih yang kita bisa terapkan? Yang ketiga adalah konsistensi dalam pelayanan saling membangun. Nah, Paulus memuji jemaat Tesalonika karena mereka sudah melakukannya. Tetapi Paulus mendorong mereka untuk terus bertumbuh. Begitu pula dengan kita nih Bapak Ibu. Kita juga dinasihati untuk terus melakukan saling membangun itu bersama-sama, sehingga kita melakukan itu dengan konsistensi yang setiap hari kita lakukan. Nah, contohnya apa? Kita bisa melakukan jangan lelah berbagi pengharapan. Lalu juga jadilah gereja yang aktif, bukan hanya menunggu untuk dilayani, tetapi juga untuk melayani sesama. Bukankah itu juga yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu semua, kalau kita bisa meringkaskan poin 3 ini, saya ingin mengatakan begini. Yang pertama, komunitas orang percaya adalah tempat kita kuat bersama melalui nasihat dan dukungan yang berpusat pada Injil. Yang kedua, membangun berarti itu bertumbuh bersama dalam kasih dan kebenaran, bukan sekedar aktivitas religius saja. Yang ketiga, konsistensi dalam saling menguatkan adalah tanda gereja yang hidup. Jadi gereja bukan sekedar bangunan, tetapi gereja diri kita sendiri dan komunitas kita bersama. Jadi artinya kalau kita saling menguatkan, itu artinya bahwa kita hidup dalam Kristus dan kita juga bertumbuh dalam hidup dalam Kristus. Saya teringat juga ada satu quotes Bapak Ibu dari seorang teolog namanya Timothy Keller. Dia bilang begini, kasih terbesar adalah ketika kita membawa sesama kepada Kristus, bukan sekedar kepada kenyamanan. Nah, minggu ini Bapak Ibu semua, coba kita temukan satu orang untuk kita bisa dukung sama satu sama lainnya. Entah melalui doa, nasihat Alkitabiah yang kita bisa temukan di saat teduh, ataupun tindakan kasih yang kita bisa lakukan. Kita perlu ingat Bapak Ibu semua, kita kuat bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Kristus yang menyatukan kita. Dan biarlah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Sehingga kita bisa menjadi komunitas yang kuat bersama di dalam satu tubuh Kristus yang telah menebus kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapak Ibu semua, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini bisa diingatkan kembali bahwa kami sebagai komunitas, sebagai saudara seiman, bagaimana kami juga bisa saling menguatkan sehingga kami bisa kuat bersama-sama dalam Engkau. Bapa, biarlah Engkau berkati kami kemampuan untuk kami bisa saling mengasihi dan saling menguatkan. Ya Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu kami lakukan ketika kami sudah mengerti, dan kami lakukan juga setiap harinya, sehingga firman-Mu ini ya Tuhan kami lakukan secara konsisten, sehingga kami juga bisa menjadi gereja yang hidup dan bertumbuh dalam Engkau. Ya Tuhan, inilah doa kami, biarlah Engkau meteraikan firman-Mu pada hari ini di setiap hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan menguatkan kita bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.